Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan materi mengenai identifikasi konstruktif kognitif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ningtyas Saksita Putri dengan NIM 26638 selaku moderator dan materi. Selanjutnya, dalam kesempatan kali ini yang akan menjadi pemateri ialah ada beberapa orang, yaitu pertama Alvina Yuli Asriya Khairunisa dengan NIM 23643, lalu ada Asri Septin Nur Hafsah dengan NIM 23654, dan Muhammad Fadlan Afif Radana dengan NIM 2436. Pada materi ini akan ada dua bahasan, yaitu mengenai inferensi dan juga transformasi. Yang pertama adalah inferensi. Dua hal yang dibahas dalam bagian inferensi ini ialah satu, pemecahan masalah, dan dua, representasi mental. Inferensi melibatkan pengambilan fakta yang dapat diamati dan menggabungkannya dengan asumsi atau pengetahuan lebih lanjut untuk sampai kepada kesimpulan baru yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua ada transformasi. Transformasi adalah cara lain di mana pikiran kita berusaha untuk membangun realitas di luar input yang ada. Transformasi ini dapat melibatkan pengambilan fakta yang dapat diamati dan mengubahnya menjadi sesuatu yang belum ada, tetapi dapat dicapai dengan menggunakan alat serta operator yang tersedia. Inferensi dan transportasi ini merupakan dua proses kognisi yang sering digunakan manusia dalam tugas pemecahan masalah. Kedua proses ini digunakan secara kreatif oleh pikiran manusia dalam konstruksi realitas. Tidak hanya sekedar untuk mengamati atau merepresentasikan fakta objektif yang ada di dalam pikiran. Materi mengenai inferensi akan dibahas oleh rekan saya, silakan. Dalam inferensi ini ada namanya proses kognitif inferensi. Contohnya beberapa penggalan kalimat berikut. Helena tinggal di rumah pertanian bersama orang tuanya. Dia tidak punya banyak teman dan sering bosan. Beberapa kesimpulan bisa kita ambil dari penggalan kalimat tersebut ialah cerita ini tentang Helena sebagai karakter utama. Helena adalah seorang anak dan untuk rumah pertanian terletak di daerah pedesaan dan bukan di kota. Salah satu asumsi yang muncul berdasarkan latar belakang pengetahuan ialah bahwa rumah pertanian seringkali ditemukan di daerah pedesaan. Dalam hal ini terjadi sebuah generalisasi yang sangat umum sehingga dapat mengarah pada kesimpulan yang mungkin benar atau tidak. Dari contoh kesimpulan kasus tadi, Simon 1956 menyarankan kita untuk menggunakan jalan pintas, yaitu kognitif, demi mencapai tujuan kita dengan cara yang efisien. Ketika dihadapkan dengan tantangan yang kompleks dalam memecahkan masalah, jalan pintas kognitif ialah melampirkan asumsi dari pengalaman sebelumnya ke dalam informasi yang ada untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Upaya pemecahan masalah dapat berdasar pada beberapa kesimpulan yang berasal dari berbagai jenis. Membuat kesimpulan dengan kombinasi dari berbagai informasi dengan pengetahuan menjadi salah satu tantangan utama dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu, kita harus fokus dalam menganalisis suatu kesimpulan. Selanjutnya, di dalam inferensi itu ada peran dalam penggunaan bahasa. Komunikasi tidak pernah dijabarkan hingga sempurna dan detail. Chris 1997 mengatakan jika manusia saja melangkah suatu maksim untuk tujuan tertentu, meskipun kita biasanya berkomunikasi dengan tujuan jujur, teratur, dan cukup informatif. Dalam hal tersebut, pendengar seolah diberitahu bahwa ada makna tambahan yang perlu disimpulkan. Salah satu alasan mengapa kita berkomunikasi seperti itu ialah karena kita butuh untuk menjadi ekonomis atau untuk mengikuti prinsip usaha yang paling tidak komunikatif. Clark 1990. Selanjutnya, inferensi dan analisis linguistik studi kode. Tendrik pada tahun 2016 melakukan sebuah
studi dengan skenario pencarian dan penyelamatan di sebuah perkotaan untuk mengetahui seberapa banyak orang yang tidak terlatih dalam memahami apa yang mereka lihat dalam skenario tersebut. Dalam studi ini ditemukan sebuah kesimpulan jika kemampuan spesial merupakan keterampilan yang baik untuk dimiliki saat dihadapkan dengan sebuah hal kompleks yang memerlukan banyak kesimpulan yang dapat menjadi satu kesatuan yang koheren. Analisis inferensi dalam penelitian empiris dapat menjadi suatu tantangan karena orang tidak akan secara langsung menandai sebuah pemikiran sebagai sebuah kesimpulan. Namun, ada cara untuk melakukan analisis serupa untuk mengidentifikasi kesimpulan yang mendasar pada perbandingan yang ditargetkan antara informasi yang tersedia dan kesimpulan yang ditarik oleh para peserta. Selanjutnya, transformasi. Transformasi adalah cara lain di mana pikiran kita membangun realitas di luar input. Transformasi ini dapat berupa tindakan sebagai bagian dari tugas atau proses pemecahan masalah. Tetapi, transformasi juga dapat terjadi dalam pikiran sebagai bagian dari proses mental. Di sisi lain, transformasi berarti melampaui garis untuk mengambil informasi yang tersedia atau dapat dipahami secara kreatif menuju sesuatu yang bisa ada, tetapi belum atau tidak ada seperti itu. Transformasi bisa sepenuhnya kreatif, namun sebagian besar proses transformasi dipandu dalam beberapa cara, baik oleh pengalaman atau pelatihan sebelumnya atau dengan instruksi langsung. Dalam pengertian yang dipertimbangkan di sini, transformasi menjadi tidak identik dengan kreativitas. Meskipun unsur kreativitas tentu saja mendukung proses transformasi secara efektif. Dalam transformasi ini, bahasa berperan penting. Seringkali kita akan dapat mengikuti instruksi eksplisit yang memberitahu kita bagaimana kurang lebih tepatnya transformasi dapat dilakukan dan langkah-langkah apa yang perlu diambil. Juga, kita mungkin dapat menjelaskan tindakan sebelum kita melakukannya atau setelah melakukannya. Bahasa adalah media yang berguna untuk mewakili pemikiran kita tentang proses transformasi dan kadang-kadang bisa menjadi cara utama untuk menentukannya. Dalam transformasi ini terdapat juga wawasan tentang transformasi dari ilmu kognitif. Keterampilan transformasi dapat diukur sampai batas tertentu menggunakan tugas-tugas yang secara tepat menentukan jenis transformasi yang diharapkan. Misalnya, untuk menguji kemampuan mental mengubah beberapa input visual. Orang dapat diperlihatkan gambar suatu objek untuk dibandingkan dengan gambar-gambar lain, misalnya versi yang diputar dari yang pertama. Agar berhasil membandingkan keduanya, mereka perlu memutar objek pertama secara mental untuk melihat apakah itu cocok dengan yang kedua. Selanjutnya, ada rotasi mental. Rotasi mental ini adalah salah satu cara untuk mengubah input yang diberikan, seperti informasi visual diubah ke arah orientasi yang berbeda untuk menyelesaikan tugas kognitif lain atau perbandingan dengan objek lain. Tugas rotasi mental telah digunakan secara luas untuk menguji berbagai aspek yang terkait dengan jenis transformasi ini. Terdapat 5 gagasan ahli mengenai rotasi mental. Yang pertama dari Shepard dan Metzler tahun 1971. Menurut beliau, rotasi mental ialah semakin banyaknya sudut objek yang diputar menyimpang dari aslinya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi secara mental. Yang kedua dari Mas dan Koslin tahun 2002, rotasi mental dapat membantu mengidentifikasi interpretasi yang berbeda dari gambar yang sama. Yang ketiga, menurut Smith dan Dror tahun 2001, secara khusus melihat apa yang terjadi ketika kita memutar objek secara mental dan apa yang mungkin bergantung pada hal ini. Selanjutnya, yang keempat dari Finke, Pinker, dan Farah tahun 1989, menurut mereka melakukan eksperimen menarik yaitu rotasi mental yang dapat menjadi dasar
dari proses imajinatif yang lebih kompleks daripada hanya meminta orang untuk memutar objek secara mental. Mereka menambahkan instruksi lebih lanjut yang dapat mengarah pada makna baru. Dan yang terakhir, menurut Atit, Sipley, dan Tikoff pada tahun 2013, mereka mengamati bahwa tugas rotasi mental tradisional hanya melibatkan transformasi yang kaku, tidak seperti banyak tugas di dunia nyata yang melibatkan objek tidak kaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, yang terakhir ialah mengenai penelitian bidang transformasi. Yang pertama, ada mengubah objek terpisah menjadi keseluruhan yang koheren dengan cara merakit rumah boneka tanpa instruksi. Penelitian ini menunjukkan bagaimana peserta mengungkapkan transformasi dari satu set objek ke rumah boneka rakitan berdasarkan fungsi tertentu untuk setiap objek individu. Kita dapat mempelajari 3 hal yang menjadi ciri dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini bertugas untuk memetakan objek ke fungsi yang menjadi suatu proses konseptual yang terwakili secara jelas. Kedua, pemetaan dapat dikonseptualisasikan secara langsung sebagai relasi yang ditegaskan dengan kepastian, tetapi juga dapat mengambil bentuk representasinya. Ketiga, tantangan konseptual akan hilang ketika diberikan instruksi mengenai hasil pemetaan kepada mitra interaksi mereka. Yang kedua ialah penelitian mengubah sepotong kertas menjadi objek kompleks dengan cara mengikuti instruksi origami. Dalam penelitian ini menyoroti fakta bahwa mengikuti instruksi memang dapat menimbulkan masalah yang melibatkan proses pemikiran tingkat tinggi yang substansial dan dapat diungkapkan secara verbal. Hal ini tentu akan bertentangan dengan gagasan tradisional bahwa berpikir keras merupakan hal paling cocok untuk mengidentifikasi langkah-langkah terpisah dalam proses pemecahan masalah. Next. Ya, terakhir ialah kesimpulan. Secara garis besar, dalam mengidentifikasi konstruktif kognitif, terdapat 2 cara, di mana orang sering menambah dan mengubah realitas. Sehingga dapat dikatakan, di satu sisi, kita menambahkan realitas dengan membuat kesimpulan dari apa yang sebenarnya kita lihat atau kita ketahui. Mengisi kekosongan informasi yang tersedia berdasarkan apa yang dialami sebelumnya. Kebanyakan kesimpulan seperti itu berguna dan valid, sehingga memungkinkan kita untuk berpikir dan bertindak secara alami dan efisien, bahkan tanpa adanya informasi yang lengkap. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.